wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa dan penonton mana saja berada yang menyaksikan ujian prakompres pada hari ini, kita ucapkan selamat pagi. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini telah hadir Bapak, Ibu tim penguji dan komentator kita di ruangan ini. Untuk itu mari kita minta perkenalan singkat dari Bapak dan Ibu tim penguji. Kepada mereka kita persilakan. Terima kasih kepada mediator. Baiklah penonton dan pemirsa yang menyaksikan ujian prakompres dinasti hari ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kami dari tim penguji ujian prakompres hari ini akan memperkenalkan diri. Pertama, saya penguji 1 yang bernama Exelia Febrianti, panggilan Excel, alamat Bukit Tinggi. Hari ini merupakan pengalaman pertama saya menjadi penguji ujian prakompres. Saya merasa bangga atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga ini bermanfaat bagi saya dan bagi pemirsa yang menyaksikan. Sekian perkenalan singkat dari saya. Selanjutnya perkenalan untuk penguji kedua. Terima kasih kepada penguji 1. Baiklah penonton dan pemirsa yang menyaksikan ujian prakompres di dinasti komputer. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya sebagai penguji 2 akan memperkenalkan diri dalam ujian prakompres ini. Nama Natasha, panggilan Tasya, alamat Bukit Tinggi. Hari ini merupakan pengalaman pertama bagi saya sebagai tim penguji ujian prakompres. Saya merasa senang dan bahagia atas kepercayaan yang diberikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya maupun penonton dan pemirsa yang menyaksikan ujian prakompres ini. Untuk sementara waktu cukup perkenalkan diri dari saya, dan selanjutnya saya serahkan kepada penguji 3. Baiklah, terima kasih kepada penguji ketiga. Perkenalkan, nama saya Artini Amanda, biasa dipanggil Amanda. Saya berasal dari Bukit Tinggi. Ini kesempatan pertama saya untuk menjadi penguji pada ujian prakompres pada hari ini. Ini adalah suatu kebanggaan bagi saya sebagai penguji di kegiatan pada hari ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi saya dan juga para penonton yang berada di mana saja. Sekian perkenalkan singkat saya serahkan ke penguji keempat. Terima kasih penguji ketiga. Perkenalkan, nama saya Aditya Rahmat, biasa dipanggil Rahmat. Saya berasal dari Bukit Tinggi. Selanjutnya saya serahkan kepada penguji 1. Terima kasih kepada Bapak Ibu tim penguji. Itulah perkenalan singkat dari kami sebagai tim penguji. Selanjutnya saya serahkan kepada mediator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak dan Ibu tim penguji yang sudah memperkenalkan diri di hadapan kita bersama. Hari ini juga hadir komentator kita. Untuk itu kita minta perkenalan singkat kepada komentator. Terima kasih saya ucapkan kepada mediator. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari Indonesia. Sebelumnya saya merasa senang karena ini kesempatan pertama bagi saya menjadi komentator. Perkenalkan, nama saya Intan Aulia, panggilan Intan, alamat Padang Kota Gadang.
Pada kesempatan pagi ini saya berharap mudah-mudahan saya bisa melaksanakan saya sebagai komentator dengan sebaik mungkin. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya kembalikan kepada mediator. Baik, terima kasih ucapkan kepada komentator kita pada hari ini sudah memperkenalkan diri dan kita bersama. Pemirsa penonton dimana saja berada yang menyaksikan ujian prakompre pada pagi hari ini, mari kita saksikan bersama-sama untuk simulasi ujian prakompre kelompok 1. Ujian prakompre kita mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Apa yang dapat kami bantu? Sesuai dengan jadwal saya hari ini, saya bernama Ezi Rahmatul Fitri, nomor BP 20230006, jurusan Sistem Informasi. Saya siap mengikuti ujian prakompre bersama Bapak atau Ibu Tim Penguji. Apa yang telah Anda siapkan untuk mengikuti ujian prakompre hari ini? Saya telah mempersiapkan kopian TGA yang siap dibagikan kepada Bapak atau Ibu Tim Penguji. Nah, kalau sekarang tolong Anda bagikan kopian tersebut kepada masing-masing Bapak Ibu Tim Penguji. Nah, sekarang Anda boleh duduk di tempat yang telah disediakan. Terima kasih, Bu. Baiklah, saudara Edi, siapa yang membuat TGA ini? Saya sendiri, Bu. Kalau Anda yang membuat TGA ini, tentu Anda tahu apa judul dari TGA tersebut. Judul TGA ini adalah perancangan sistem pengolahan data laporan peminjaman uang pada Koperasi Agrikop Sumber Kudu Selatan menggunakan bahasa pemrograman Microsoft Access. Sekarang Anda boleh berdiri di samping kursi. Baiklah, saudara Edi, silakan Anda jelaskan secara global TGA yang telah Anda buat ini dalam waktu 10 menit. Baiklah Bapak Ibu, saya akan menceritakan apa dan bagaimana TGA ini. TGA ini berjudul Perancangan Sistem Pengelolaan Data Laporan Peminjaman Uang pada Koperasi Agrikop Sumber Kudu Selatan menggunakan bahasa pemrograman Microsoft Access. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 tinjau umum, bab 4 rancangan sistem, bab 5 bentuk. Bab 1 pendahuluan. 1 latar belakang. Seiring dengan perkembangan zaman pada saat sekarang ini, pada Koperasi Agrikop Sumber Kudu Selatan masih menggunakan cara yang manual, yaitu penyataan di buku besar, sehingga pengolahan data pada koperasi masih belum efektif. Maka dari itu, saya ingin merubahnya ke sistem terkomputerisasi dengan menggunakan bahasa pemrograman Microsoft Access untuk memudahkan karyawan dalam menginputkan data agar lebih efektif dan efisien. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, saya akan merumuskan masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, apakah keuntungan yang dihasilkan jika menerapkan pengolahan data laporan peminjaman uang menggunakan pemrograman Microsoft Access? Yang kedua, apakah dengan menggunakan Microsoft Access dapat membantu pengolahan data laporan peminjaman uang pada Koperasi Agrikop? Yang ketiga, bagaimana cara membuat sistem pengolahan data laporan peminjaman uang yang memberikan informasi cepat dan akurat? Yang ketiga itu tujuan penelitian. Tujuan saya untuk membuat ini adalah yang pertama, merupakan salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir pada Yayasan Pendidikan Bahasa dan Komputer Dinasti Komputer Bukit Tinggi. Yang kedua, untuk membahas secara komputerisasi kendala-kendala apa saja yang dihadapi pada Koperasi Agrikop dalam peminjaman uang. Yang ketiga, untuk memperluas wawasan dan pandangan saya dalam membuat suatu program. Bab 2 landasan teori. Yang pertama, pengertian sistem. Menurut Mulyadi, sistem adalah sekelompok dua atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan atau subsistem-subsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama. Yang kedua, pengertian informasi. Menurut Gordon B. Darkis, informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang lebih penting bagi si penerima dan menjadi nilai nyata yang dapat dirasakan pada keputusan-keputusan sekarang atau keputusan-keputusan yang akan datang. Yang ketiga, pengertian database.
Menurut Hidayatullah, database adalah sekelompok atau himpunan kelompok data yang berhubungan yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Bab 3 tinjauan umum. Pertama, sejarah berdirinya Koperasi Agrikrop. Koperasi Agrikrop adalah koperasi yang berdiri pada Sumpur Kudus Selatan yang berdiri pada tahun 2000 yang didirikan oleh warga Sumpur Kudus asli yang beranggotakan 20 orang. Yang kedua, visi dan misi. Visinya yang pertama yaitu untuk membuat koperasi yang unggul dan mandiri serta mampu membangun serta meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan anggota. Misinya yang pertama, menghimpun dana dari anggota sebagai modal dalam bentuk tabungan. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan, loyalitas, dan kebersamaan antar anggota. 3. Tujuan berdirinya. Tujuan yang pertama itu untuk membangun potensi perekonomian para anggota. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa para anggota. Inilah struktur organisasi Koperasi Agrikrop. Bab 4 rancangan sistem. 1. Sistem yang sedang berjalan. Sebelum dilakukan perancangan terhadap sistem baru, perlu adanya gambaran terhadap sistem yang ada atau sistem yang sedang berjalan. Hal ini untuk mempermudah dalam perancangan sistem baru tersebut, sehingga apa yang diinginkan dapat berjalan dengan baik. Dengan kata lain, sistem yang baru dapat menjadi sistem yang lama atau sistem berjalan dapat menjadi bahan perbandingan untuk perancangan sistem yang baru. Yang kedua itu rancangan sistem baru. Rancangan sistem baru ini menggunakan sistem komputer yang menggunakan pemrograman Microsoft Access yang dapat membantu atau mengurangi kesalahan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Inilah IRB-nya. Ini desain file data user koperasi. Ini desain file anggota koperasi. Ini desain file data formulir pinjaman koperasi. Ini desain file data admin. Ini desain file data pinjaman uang koperasi. Ini desain file data angsuran koperasi. Ini desain form peminjaman koperasi. Ini desain data admin koperasi. Ini desain form data pinjaman uang koperasi. Ini desain data angsuran koperasi. Bab 5 penutup. 1. Kesimpulan. Setelah seperti yang saya jelaskan pada bab-bab sebelumnya, bahwa kesimpulan dapat saya ambil adalah komputer adalah suatu sistem yang penting bagi kantor atau instansi karena memudahkan dalam suatu pekerjaan, khususnya pada sistem informasi pengolahan data laporan peminjaman uang pada Koperasi Agrikrop Sumpur Kudus Selatan. Selain itu saya juga mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, pada Koperasi Agrikrop Sumpur Kudus Selatan belum menggunakan sistem komputerisasi sehingga masih terjadinya kesulitan. Yang kedua, dengan menggunakan sistem komputerisasi pada Koperasi Agrikrop Sumpur Kudus Selatan dapat membantu kesalahan-kesalahan yang terjadi. Yang kedua, syarat. Komputer adalah alat yang canggih yang sangat berguna pada saat sekarang ini. Maka dari itu saya ingin berikan saran terbaik kepada pembaca ataupun Koperasi Agrikrop agar menggunakan aplikasi ini karena dapat memudahkan dalam pekerjaan. Maka sebaiknya Koperasi Agrikrop menggunakan aplikasi ini sesuai yang saya lakukan untuk mendapatkan data yang cepat dan akurat. Itulah yang dapat saya ceritakan kepada Bapak atau Ibu. Jika ada pertanyaan, saya siap untuk menjawab. Baiklah Saudara Ezi, saya sebagai tim penguji 1 akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan bab 1 dan bab 2. Pertanyaan yang pertama yaitu, Microsoft Access merupakan sebuah program aplikasi basis data komputer yang relasional yang digunakan oleh perusahaan kecil hingga menengah. Jadi pertanyaannya adalah, apa keuntungan dari penggunaan Microsoft Access tersebut? Baiklah Ibu, terima kasih atas jawabannya. Saya izin untuk menjawab. Jawabannya adalah untuk membantu dalam pekerjaan bisnis seperti laporan keuangan, keuntungan, dan gaji karyawan. Pertanyaan yang kedua, sistem informasi adalah suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen. Jadi pertanyaannya adalah,
apa saja contoh penerapan dari sistem informasi tersebut? Jawabannya adalah e-learning, m-banking, dan e-commerce. Pertanyaan yang ketiga, dalam sistem basis data memiliki beberapa komponen, yaitu sistem operasi atau operating system. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan sistem operasi? Jawabannya adalah untuk suatu program untuk mengoperasikan atau mengaktifkan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya, dan melakukan operasi pada komputer. Itulah pertanyaan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada penguji dua. Terima kasih kepada penguji itu. PKISDP sebagai penguji dua akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan bab 2 dan bab 3. Pertanyaan pertama, Koperasi Agricrop merupakan salah satu koperasi yang berdiri di negari Sumpur Kudus Selatan. Koperasi Agricrop berdiri pada tahun 2000-an yang didirikan oleh warga asli Kudus Selatan. Jadi, pertanyaannya adalah, apa visi dan misi Koperasi Agricrop Kudus Selatan? Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Izin saya untuk menjawab. Jawabannya adalah visi itu menjadi koperasi yang unggul dan mandiri serta mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat atau anggota. Misinya yang pertama menghimpun dana dari anggota dalam bentuk tabungan sebagai modal. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan, loyalitas, dan kebersamaan antar sesama anggota koperasi. Pertanyaan kedua, basis data merupakan sistem yang terdiri atas file dan tabel yang saling berhubungan dan ada manajemen sistem atau DBS yang memungkinkan beberapa pemakai untuk mengakses dan manipulasi file tersebut. Dalam sistem basis data terdapat beberapa komponen. Sebutkan komponen. Jawabannya adalah 1. Perangkat keras, 2. Sistem basis data, ketiga sistem operasi, 4. Manajemen sistem, yang kelima pemakai atau user. Pertanyaan terakhir, data adalah hal yang merujuk pada fakta-fakta yang lain seperti angka, dokumen, teks, gambar, dan bagian suara yang mewakili deskriptif verbal atau kode tertentu. Jadi, data merupakan bahan mentah yang belum diolah. Di dalam data terdapat istilah IRD. Sebutkan pengertian IRD. Jawabannya adalah, pengertian IRD adalah suatu modal untuk menghubungkan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang punya hubungan antar relasi. Baiklah, sekian yang bersejarah. Ya, diserahkan kepada peneliti. Saya akan bertanya kepada pertanyaan pertama. Di data merupakan salah satu yang tidak asing lagi bagi suatu perusahaan, maupun perusahaan startup atau perusahaan yang berskala besar. Salah satu cara untuk mengolah data dengan menganalisis data. Caranya adalah dari suatu atribut. Data dari suatu atribut kita olah menjadi suatu dengan cara menormalisasikan data adalah dengan cara menormalisasikannya. Menormalisasikannya maksudnya adalah mengelompokkan satu atribut menjadi satu relasi ke dalam satu relasi, dan satu relasi tersebut akan mendapatkan suatu struktur relasi tersebut. Pertanyaannya, apa saja yang diperlukan dalam menormalisasikan data? Makasih Bu atas pertanyaannya. Izin saya untuk menjawab. Jawabannya adalah pertama atribut, yang kedua macam-macam kunci. Macam-macam kuncinya itu primary key, kandidat key, alternate key, dan origin key.
Baiklah, pertanyaan kedua, tahapan menganalisis data adalah proses yang dilakukan untuk mendapatkan satu kesimpulan dari salah satu data. Untuk mendapatkan satu kesimpulan tersebut, kita harus menganalisis data. Tujuan dari menganalisis data tersebut adalah, pertanyaannya. Jawabannya adalah analisis data bertujuan untuk mengumpulkan data yang kemudian dapat digunakan kembali untuk masyarakat dalam menganalisis data. Baiklah, pertanyaan kedua, IRD merupakan salah satu cara untuk mengelompokkan satu data menjadi satu sistem di dalam sistem informasi. Salah satu cara untuk mengolah data di sistem informasi dengan cara menentukan notasi-notasi yang ada di dalam sistem informasi tersebut. Pertanyaannya, sebutkan notasi apa saja yang diperlukan dalam sistem informasi tersebut. Jawabannya adalah pertama notasi Ken, Cord, Martin, dan Berke. Sekian pertanyaan saya serahkan ke penguji keempat. Terima kasih penguji ketiga. Baiklah saudara Rezi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada saudara. Pertanyaan yang pertama, pengolahan basis data secara fisik tidak dilakukan oleh pengguna secara langsung, tetapi digunakan oleh perangkat lunak yang disebut DBMS. Apa yang dimaksud dengan DBMS? Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Izin saya untuk menjawab. Jawabannya adalah software yang digunakan untuk mengelola, menyimpan database. Baiklah, pertanyaan yang kedua. Hierarki adalah urutan dari beberapa ikatan abstraksi menjadi struktur pohon. Dan hierarki data itu dibagi menjadi 6 buah. Sebutkan urutan yang paling kecil hingga yang paling besar. Jawabannya adalah pertama bit, kedua byte, ketiga file, record, kelima file, keenam database. Pertanyaan yang ketiga, tipe data terstruktur yang berisi beberapa file yang disebut dengan array. Jenis tipe data struktur yang berisi beberapa data yang masing-masing dapat berkaitan termasuk bentuk array disebut. Jawabannya adalah record. Baiklah, pertanyaan. Baiklah, selanjutnya saya akan serahkan kepada penguji satu. Terima kasih Bapak Ibu penguji. Apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak, silakan duduk. Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti ujian prakompe hari ini? Dan saya sangat senang karena ujian prakompe telah selesai dan pikiran saya telah berkembang. Berapa lama Anda mempersiapkan PGA ini? Lebih kurang 2 minggu, Ibu. Karena ujian telah selesai, silakan Anda ambil kembali kopian PGA ini. Kalau begitu, Anda boleh meninggalkan ruangan ini. Yo, ada yang gini lagi ya. Yo, harus saling sih. Baiklah, presentasi dari kelompok 1 hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada mediator. Baik, terima kasih kepada Dr. Guru Penguji dan kelompok 1. Kita kasih semangat sedikit dulu, kasih aplaus dulu ya. Baik, dan ini kita minta sedikit kritikan dan sarannya pada komentator, para
Terima kasih kepada mediator. Di sini saya sebagai komentator, saya melihat kelompok satu, baik itu juru bicara maupun para ibu penguji dan bapak penguji, di sini secara pakaian sudah rapi. Di sini saya akan menilai satu-satu terlebih dahulu. Pertama, saya akan menilai juru bicara. Juru bicara, saya lihat di sini secara penyampaian, suaranya, notasi, cara penyampaiannya pun sudah bagus. Di sini saya melihat PPT dari juru bicara ini sebaiknya alangkah lebih baiknya dihilangkan rumus matematikanya, karena di sini juru bicara karena di PPT ini juru bicara itu menampilkan teori bukan matematika, jadi alangkah lebih baiknya dihilangkan rumus matematikanya. Itu penilaian dari saya untuk juru bicara. Selanjutnya kepada penguji 1, 2, 3, dan 4. Dari yang saya lihat tadi, para penguji mungkin saya rasa kurang menyiapkan dirinya. Kenapa saya bilang gitu? Di sini saya lihat pada awal ujian kompre dimulai, para tim penguji saya rasa kebanyakan bicara, entah itu karena grogi atau karena apa. Yang kedua, dari segi pertanyaan ini saya rasa ibu bapak para penguji sudah cukup bagus. Yang ketiga, saya sarankan kepada tim penguji 1, 2, 3, dan 4, alangkah lebih baiknya disiapkan diri terlebih dahulu. Mungkin itu yang dapat saya nilai. Terima kasih. Saya kembalikan kepada mediator. Baik, terima kasih. Pemirsa dan penonton di mana saja berada, demikianlah ujian konkret untuk kelompok 1. Kemudian kita akan lanjutkan nanti untuk yang kelompok yang kedua. Di sini saya berikan masukan sedikit. Ada beberapa hal lagi yang perlu kita perhatikan ya. Untuk juru bicara sudah bagus ya. Ini sudah ada peningkatan dari yang kemarin, sudah oke. Penyampaian sudah bagus, intonasi suara sudah terdengar dengan jelas, jelas ya.